Podcast Polda Jogja. Ya, halo sedulur Jogja di rumah. Jumpa lagi dengan saya, Bribtu Wiwit Fajarianti dalam podcast Polisi Punya Podcast Salam Presisi. Ya, untuk podcast kali ini kita akan memberikan topik yang sangat amat menarik untuk sedulur Jogja. Ya, bisa dibilang menambah wawasan lah untuk sedulur Jogja dan saya juga sih sebenarnya ya, yaitu tentang tes psikologi dalam penerbitan SIM. Nah, seperti kita ketahui nih, belum lama muncul peraturan Kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi, terutama dalam pasal 5 yang disebutkan harus memiliki kesehatan rohani. Nah, di dalam pasal 10-nya disebutkan kesehatan rohani di sini yaitu harus melaksanakan tes psikologi, yaitu meliputi aspek kognitif, motorik, dan apalagi ya, satu saya juga lupa. Mending nanti kita langsung aja nanya sama narasumber kita kali ini, yaitu Kabak Psikologi Biro SDM Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompol Ari Krisdiantoro, SPSI MPSI Psikolog. Wah, sudah hadir nih, langsung saja kita sapa beliaunya. Halo Pak Ari, manggilnya Pak Ari aja ya? Boleh. Iya, gimana kabarnya ya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah Mbak, kabarnya sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi. Ini untuk para sedulur Jogja juga ya. Iya, jelas dong. Ini kayaknya nih rada-rada nervous nih ya Pak Arinya ya. Tenang Pak, tenang. Saya nggak gigit. Kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh ya Pak ya? Iya, oke. Iya, saya mau ngobrol ya, ngasih informasi juga sih Pak sama sedulur-sedulur Jogja di rumah tentang tes psikologi dalam penerbitan surat izin mengemudi, ya kan ya. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu aja lah, ya. Ini dengan Pak Ari Krisdiantoro, ya Pak. Sebelumnya saya mau nanya dong Pak, dulu waktu jadi polisi itu memang latar belakang Bapak itu dari psikolog atau gimana sih Pak? Atau dulu waktu jadi polisi itu nggak nyangka nih bakal jadi kabak pesi nih sekarang. Gimana nih Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya, ini sambil ini ya, mengenang masa lalu juga. Iya, refresh. Nggak, betul banget. Ya. Iya. Jadi saya lulus SMA 96. Oh 96, saya baru lahir. Enggak ding. Dari Kota Minyak di Bojonegoro. Oke, ternyata bukan asli orang sini. Iya, lalu? Kemudian setelah itu saya mendaftar Polri di Polda Jatim. Saya daftar Bintara saat itu. Oke. Kemudian lulus jadi Polri. Kebetulan saat itu ada tes ya untuk program beasiswa. Kemudian saya ikut tes itu, alhamdulillah lulus. Kemudian saya mengikuti kuliah psikologi di Universitas Indonesia. Selesai dari situ, kemudian sekolah perwira. Dan kemudian kita berkeliling Indonesia muter-muter. Sekarang di Yogyakarta. Kalau sebelumnya cukup lama di Polda Papua dan di Papua Barat. Berarti udah dari ujung sana sampai ujung sana, ujung barat sampai ujung timur ya Pak ya. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kabak Psikologi Biro SDM Polda DIY ya Pak ya. Ya tadi saya sempat ini nih ada kalau Bapak dari Bintarang ya Pak ya. Tapi dapat beasiswa UI. Wah, luar biasa, keren banget itu Pak. Itu kenapa bisa Pak? Itu ditawarin atau memang ada programnya sih Pak? Memang pada tahun 96 itu program Polri ya. Senior cerita saat itu memang di Polri itu kekurangan sarjana psikologi, kekurangan psikolog sehingga melakukan rekrutmen. Kemudian dites ya, mungkin pertama dilihat dari nilai pendidikannya, kemudian ada tes lagi, lulus, ya akhirnya kuliah. Dapat beasiswa di psikologi dan bahkan sekarang menghantarkan Pak Ari ini bisa berdinas di Jogja. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang ngomong tentang psikologi nih, seberapa penting sih psikologi, maksudnya pesi di organisasi kepolisian, gitu Pak? Tentunya psikologi Polri punya peranan yang besar ya di Polri, karena seperti kita tahu bahwa aset utama dari Polri itu adalah manusianya. Ya betul sekali. Itu paling pokok, sehingga ketika kita menyediakan personil yang sehat,
baik secara fisik, jasmani maupun secara rohani. Diharapkan nanti juga pekerjaan Polri bisa berjalan dengan baik. Pun demikian juga namanya manusia, sifat dasarnya adalah sakit. Itu nggak mungkin kita hindari ya. Betul. Nah, contohnya stres itu kan gejala ya, secara psikologis, pusing-pusing. Nah, itu bagian daripada psikologi untuk memberikan pelayanan. Jadi kita ngerekrut orang terbaik, kemudian kita melakukan perawatan sebagai garansi bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi penting sekali. Berarti benar banget ya, karena mengingat tugas kepolisian itu tidak bisa digantikan dengan alat. Betul sekali. Ya kan? Mau nggak mau ya, kalau di perusahaan ada perawatan mesin. Kalau di kepolisian karena personilnya itu adalah sebagai alat utama atau unsur utama untuk melaksanakan tugas kepolisian, salah satu untuk merawatnya dengan ada bagian psikologi yang bertugas untuk biar ngelola kesehatan mental ya Pak ya. Kesehatan mentalnya kita jaga. Betul Betul banget. Nah, itu tadi di kepolisian. Sekarang kita kalau mau bikin SIM harus ada tes psikologi nih Pak. Latar belakangnya kenapa nih? Apa karena banyak orang yang di jalanan ugal-ugalan nggak sabaran jadinya udah ada kayak gini atau gimana nih Pak? Jadi kalau ditarik mundur, filosofisnya adalah polisi itu kan tugasnya pelayan, pelindung, pengayom ya. Jadi kita memastikan perlindungan. Salah satunya kalau SIM ini di jalan raya, gitu kan. Karena namanya di jalan raya ini kan jalan milik publik. Jadi semua orang bisa menikmati di situ. Tentunya ada tata keramanya. Sama lah kayak kita di rumah, ketika kita di masyarakat ada tata keramanya. Kemudian memastikan hak dan kewajibannya. Nah, di jalan raya itu sebabnya alat ukur yang bisa digunakan itu adalah psikologi untuk memeriksa kepribadiannya. Kalau kesehatannya, ini pengemudinya sehat atau tidak? Nah, itu dokter. Nah, gitu. Ini cakap nggak bawa kendaraannya, bisa bawa motor enggak? Itu dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas. Dan itu kelihatan ya Pak ya. Nah, psikologi memotret kepribadiannya. Wah, ini udah cocok belum nih? Pantas nggak, bisa bertanggung jawab nggak di jalan? Nah, nanti kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, harapannya ya nanti nggak ada yang ugal-ugalan. Nah, gitu kan. Kalau dia salah, dia bisa menerima, bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Kira-kira seperti itulah. Gitu ya. Jadi sangat jelas ya fungsi tes psikologi di dalam mencari surat izin mengemudi itu nggak cuma buat gaya-gayaan aja Pak ya. Kadang soalnya saya dengar nih di masyarakat itu, itu kok tes psikologi sih, itu paling polisi cuman golek-golek. Ternyata enggak, sedulur Jogja, bukan begitu ya. Ternyata memang ada maksud dan tujuannya untuk itu tadi biar kita lihat tahu kecakapan pengemudinya ya Pak ya. Karena kalau kesehatan kan bisa dilihat ya Pak ya, dan kasat mata. Tapi kalau kesehatan mental nggak bisa dilihat. Dan harus diukur ya Pak. Harus diukur. Keren, harus diukur. Nah terus kemudian Pak, untuk psikologi sendiri, kira-kira Polda D ini ada kerjasama nggak sih Pak dengan penyelenggara atau yang menyelenggarakan tes itu memang dari Bakpesinya Polda? Jadi secara regulasi ya, untuk layanan psikologi khususnya dalam permohonan SIM itu bisa dilakukan pertama oleh kita sendiri. Kita sebagai psikolog, sebagai anggota Polri bisa melaksanakan. Yang kedua, itu bisa dilakukan oleh kita sebutnya operator. Itu berarti bukan polisi, tapi dia psikolog yang bukan di polisi. Jadi independen ya, lembaga independen ya. Nah, yang di Jogja adalah itu dilakukan oleh operator. Terus kita sebagai apa dong? Kayak saya nih ya, sebagai psikolog Polri, kita wasitnya. Kita regulatornya, berdasarkan regulasi yang sudah diturunkan melalui peraturan Kapolri tersebut. Menarik ya. Berarti ini nanti saya harus ngundang dari operator juga. Sama kemudian ini ada kerjasama nggak sih dengan HIMSI? Ya, tentu saja ada, karena ilmu psikologi ini adalah ilmu yang berkembang. Namanya manusia kan bertumbuh dan berkembang. Orangnya bertumbuh, orangnya berkembang, ilmunya juga berkembang. Nggak boleh ketinggalan zaman. Nggak boleh, harus update. Itu sebabnya kita kerjasama dengan lembaga. Namanya Himpunan Psikologi. Himpunan Psikologi ini mewadahi kita semua. Jadi kita kerjasamanya di situ cukup akrab, cukup
banyak update yang bisa kita peroleh. Termasuk misalnya ada riset-riset baru. Iya. Pengemudi yang baik itu seperti ini indikasinya. Ya. Mereka suplai ke kita. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Oke, wah berarti ini nanti saya harus ngobrol sama dari HIMSI juga dan operator boleh ya Pak? Iya. Tapi Pak Ari nemenin. Oh siap. Oke, baik. Ya, Sedulur Jogja ternyata menarik ya. Fungsi bagian psikologi di Biro SDM Polda DIY ini banyak banget. Nggak cuman buat istilahnya buat genep-genep, enggak. Tapi banyak banget fungsinya. Buat sebagai apa ya, satker yang mampu untuk mengatasi kesehatan mental para personilnya kan, juga sebagai wasit juga seperti Pak Ari bilang. Nah selanjutnya nanti habis ini saya mau ngobrol sama perwakilan dari HIMSI ya Pak, boleh ya? Siap. Ini nanti sama siapa nih Pak? Ada dengan Bapak Wakil Ketua HIMSI Provinsi Oke, DIY. keren nih. Kalau nggak karena podcast nggak bakalan ketemu saya nih. Baik, oke Sedulur Jogja. Untuk tahu gimana serunya kita ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari HIMSI, tetap stay terus di YouTube-nya Polkes ya. Bye-bye. Tunggu ya, oke? Ya, Sedulur Jogja, balik lagi kan ya sama sedulur-sedulur Jogja di rumah nih. Tadi saya sudah berjanjikan mau ngobrol sama Wakil Ketua HIMSI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya ditemani oleh psikolog kita, Kompol Ari, yaitu Kabak Psikologi Biro SDM Polda DIY. Aduh, blibet aku jadinya Pak. Sayanya yang nervous, ada 2 psikolog di depan saya nih. Baik, langsung saja sapa dulu kali ya dengan Pak Siswo Widiatmoko, SPSI MC Psikolog. Ya, Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul ya Pak? Nggak salah kan saya Pak? Tidak saya salah. takut salah Pak Ari. Ini, aduh, ini biasanya tuh yang mau saya wawancarai biasanya yang nervous, ini kebalik karena saya berhadapan dengan 2 psikolog handal. Baik, kita lanjutkan ya Pak, yang ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya tes psikologi dalam surat izin mengemudi perlu nggak sih? Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi dengan Pak Siswo Widiatmoko. Ini Pak, dalam menerbitkan surat rekomendasi psikologi untuk tes untuk apa namanya SIM, aduh ribet ya. Itu ada nggak sih kriteria orang itu dianggap tidak layak untuk mengemudikan kendaraan? Pripun, Pak? Jadi gini ya, saya lihat secara umum dulu ya. Oke. Kalau zaman sekarang itu yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan orang itu tidak hanya apa yang ada di luar. Jadi misalnya dulu mungkin orang peduli sama motornya bagus apa enggak gitu ya. Dulu mungkin kecelakaan itu disebabkan oleh motor yang nggak bagus, jalan yang nggak bagus. Nah, tetapi sekarang ini karena kemajuan perkembangan itu justru penyebab orang itu mengalami cedera, kecelakaan, kematian, sakit, itu perilaku orang sendiri. Oke, dari perilaku pengendaranya. Orang itu sendiri. Dalam hal di jalan itu juga begitu. Misalnya sekarang ya, ada orang bucin. Bucin, terus dia ada konflik sama pacarnya, kemudian di jalan dia ngegas. Biasanya kalau lagi galau, patah hati. Iya betul, iya. Lalu kemudian misalnya juga ada orang yang jalannya bagus, motornya bagus, tapi dia mabuk di jalan. Itu kan membahayakan orang lain. Jadi saya kira di sini kita perlu memperhatikan aspek mental dari seseorang. Kecenderungan perilakunya seperti apa, gitu ya. Tadi disebut misalnya kayak kestabilan emosi, orangnya meledak-ledak atau tidak, orangnya hati-hati atau tidak. Nah, itu perlu kita perhatikan supaya si pengendara itu selamat, orang lain juga selamat. Gitu. Berarti kalau bisa saya tangkap dengan kata lain, orang yang memiliki emosi yang meledak-ledak itu bisa apa ya? Ya salah satu indikasi bisa nggak lolos tes psikologi nggak Pak? Atau gimana? Saya kira itu dia mempunyai kecenderungan yang membahayakan orang lain. Nah, saya kira tes itu kalau kita bicara soal tes ya, tes itu kan juga mengalami perkembangan ya. Jadi mungkin sekarang tingkat deteksinya
belum begitu akurat, nanti diperbaiki lagi gitu. Tapi bukan berarti kita lantas menghilangkan screeningnya, karena itu berarti tidak bijaksana di situ. Kita mengabaikan hal-hal yang mungkin sudah konkret atau sudah nyata. Paling tidak tes psikologi itu digunakan untuk mengeliminir, mengurangi orang-orang yang punya kecenderungan yang sangat membahayakan. Gitu, kira-kira. Berarti kalau seumpamanya nih Pak, sedulur Jogja mau nyari SIM, kemudian dia tes psikologi, pada saat itu ternyata dia gagal. Bisa nggak sih kita mengulang di lain waktu dan ada kemungkinan bisa lolos nggak? Gimana? Bisa itu. Oh bisa. Jadi kecenderungan seseorang, perilaku seseorang, suasana hati seseorang itu tentu mengalami perubahan ya. Betul. Dan kita pasti sebagai manusia itu berharap jadi orang lebih baik kan? Iya, tentu. Jelas. Maka jangan kecil hati kalau kita tuh sekarang masih belum bagus ya, kita berusaha lagi. Jadi orang yang lebih tenang, lebih stabil gitu ya. Tidak bucin tadi misalnya ya. Tidak bucin, tidak gerusa-gerusu gitu kan ya. Iya, nah sekarang saya mau balik lagi ke Pak Ari nih. Tentang kecelakaan. Nah, selama ini kalau seumpamanya terjadi kecelakaan, terutama yang kecelakaan fatal, itu kan kadang di KNKT itu ngecek kondisi kendaraannya. Nah, pernah nggak sih dari Bakpesi sendiri kalau ada kecelakaan yang fatal seperti itu ngecek kelayakan atau kondisi psikologis dari mungkin pengemudinya gitu Pak? Oke, memang menarik. Jadi kecelakaan itu seperti kita tahu ya, itu terjadi bukan karena satu faktor tunggal. Iya, betul. Terdiri dari beberapa faktor. Mungkin secara sederhana, infrastruktur mungkin pertama ya. Ya, pasti. Infrastruktur itu artinya jalanan. Ya, yang paling kelihatan kan. Ya. Terus kemudian dari kendaraannya sendiri. Ya. Dan yang paling penting dari dari beberapa hal itu tentu adalah pada manusianya sendiri. Nah, misalnya nih terjadi kecelakaan. Ya. Nah, itu kita lakukan analisis. Nah, ini kenapa bisa kecelakaan? Nah, misalnya nih ya, yang sering terjadi ya, dia ketika belok tidak ngasih sen. Betul ya. Gitu. Sering tuh. Ya. Belok kiri sen kanan. Jadi perilakunya yang ditampilkan adalah tidak memberikan sen. Padahal sen itu sebenarnya kan komunikasi. Cara kita berkomunikasi di jalan dengan di depan kita atau di belakang kita. Jadi itu cara komunikasinya. Nah, secara psikologis artinya apa? Kalau komunikasi saja dia tidak bisa dilaksanakan, artinya kan kemungkinan pertama diagnostiknya ceroboh. Oh iya. Kemungkinan pertama egois. Nah, itu kan. Nah, itu kita analisis. Kita kaji. Nah, hasil kajiannya ini kita sampaikan ke lembaga. Sebagai operator. Karena kita sebagai regulator atau wasit gitu. Ini yang terjadi nih dari tabulasi kecelakaan yang terjadi di Provinsi DIY. Nah, tolong di-upgrade alatnya, kita audit, kita kerjasama dengan HIMSI. Nah, menarik itu. Ya ternyata. Jadi kita rekap, kita analisis. Tujuannya apa? Karena psikologi ini alat untuk mendeteksi, kayak gitu kan. Semakin awal terdeteksi kan semakin bagus. Iya betul. Tadi seperti Pak Siswo sampaikan, kalau dia kondisinya lagi nggak bagus, nggak lulus gimana? Ya wajar. Namanya orang sehat itu kan nggak mungkin kita seumur hidup. Iya betul. Mungkin juga sakit terus. Jadi psikologi juga kayak gitu. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang nggak. Yang bagus itu yang apa? Ketika sakit tahu diri. Iya betul banget ya. Lagi gabut, lagi tadi patah hati ya. Ya jangan maksain bawa kendaraan. Kayak gitu kan. Tapi ketika sehat, ya boleh. Kira-kira seperti itu sih. Menarik ya ternyata dari sini nih perkara sen aja bisa menandakan psikologi seseorang ya Pak ya. Menarik banget itu tadi seperti Pak Ari bilang, sen itu komunikasi nggak ngasih sen aja bisa tandanya dia ceroboh atau egois. Perkara sen lo bisa tahu kalau orangnya egois, keren emang lah. Lama-lama saya semakin deg-degan ini loh, jujur sama Bapak di sini semuanya. Ya lanjut nih ya Pak ya. Kemudian kan kita tahu nih Pak, untuk penerbitan SIM itu minimal usianya 17 tahun, ya kan Pak, 17 tahun ke atas lah. Karena di Indonesia itu 17 tahun dianggap sudah dewasa, sudah bisa menilai lah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang harus dikerjakan, mana enggak, dan bisa dibilang
udah memiliki kematangan emosional kan Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kematangan emosional seseorang itu bisa dilihat juga dari tes psikologi? Pripun dari Pak Siswo dulu? Jadi kalau tadi soal usia, Ya. itu saya kira memang itu menjadi semacam penanda ya. Oke. Karena orang itu kan sejak kecil sampai dewasa itu mengalami istilahnya ini pembentukan. Ya, betul. Gitu Banyak ya. kejadian yang membentuk Banyak kejadian yang membentuk karakter orang ya. itu. Nah, pada saat itu karena proses pembentukan itu ibarat kita itu bikin kue, itu kan pasti di Adon. iya, Iya. dan itu nggak stabil. Iya, betul. Gitu. Nah, setelah dia jadi kue yang matang, pasti dia kondisinya lebih stabil. Iya. Gitu. Jadi memang betul kita perlu memperhatikan usia seseorang. Kalau saya amati juga itu anak-anak yang masih usianya di umur, bawah ya. itu mereka lebih suka ngegas gitu. Oh iya. Ya, nah, tetapi di luar itu juga ada mungkin orang itu yang entah karena ininya apa namanya lingkungannya atau pengaruh dirinya sendiri, dia juga relatif tidak stabil dibandingkan dengan orang lain. Oke, walaupun usianya sudah dewasa ya Pak ya. Betul. Nah, jadi ini perlunya kita menggunakan sarana alat tertentu untuk mengetahui ini orang ini stabil atau enggak, orang ini sehat mental atau tidak gitu. Kita dengan alat itu berusaha untuk mencari tahu sebanyak mungkin, baik itu yang disadari maupun tidak disadari oleh seseorang gitu. Tapi ya seperti tadi dikatakan bahwa memang yang sebaiknya orang itu sadar diri. Iya. Gitu. Seperti Pak Ari ya Pak ya. Masalahnya kadang-kadang orang yang nggak sadar diri itu dia merasa dirinya sadar. Oh, nah, itu perlunya tes. Itu perlunya pengamatan dari pihak lain. Oke. Kalau orang yang sudah sadar diri, biasanya memang dia cenderung mungkin lebih hati-hati. Tapi orang yang nggak sadar diri, yang semaunya sendiri, orang yang lagi galau dan seterusnya, itu kan kalau orang misalnya lagi marah ya ditanya, kamu lagi marah nggak sih? Enggak, iya betul. Nah, itu cewek banget itu juga. Yang tahu dia marah itu orang lain. Iya, betul amatan banget. Orang lain. Nah, itu perlunya observasi, perlunya tes, perlunya screening psikologi itu di situ. Oke, jadi kematangan emosional tuh bisa dilihat juga dari tes psikologi nggak Pak? Kesimpulannya? Bisa. Ya. Oke. Wah, menarik ya Pak ya. Iya, keren-keren. Terus ini Pak, terakhir deh, karena setelah ini saya mau ngobrol ya Pak ya sama dari operator. Nah, dari Pak Siswo sendiri ada nggak sih pesan-pesan buat sedulur Jogja ini untuk kaitannya dengan kesehatan mental? Psikologi kan terkait dengan kesehatan mental seseorang. Ada nggak sih? Mungkin bisa dikasih tahu nih tips-tipsnya biar mentalnya biar sehat gitu kan? Ya, soalnya kan saat ini kalau saya lihat nih ya Pak ya, kesehatan mental orang-orang sekarang ini menurut saya lebih mengkhawatirkan karena dia saat ini perkembangan zaman sering terjadi bully. Kalau zaman dulu bully itu biasa aja, betul nggak Pak? Dan tapi sekarang untuk orang kadang dibully aja udah langsung ngedrop, langsung ini, terus malah bahkan bisa mengakibatkan orang tersebut bunuh diri kan Pak. Nah sekarang bisa nggak Pak ngasih pesan-pesannya pada seluruh Jogja di rumah tuh Pak Siswo? Kalau Pak Ari nanti saya masih mau ngobrol sama Pak Ari. Iya Pak, ya boleh ya Pak. Monggo Pak Siswo. Ya, jadi saya kira saya menggunakan kearifan lokal yang ada di Jogja saja ya. Oke, apa itu Pak? Jadi kira-kira bedanya orang yang sehat sama nggak sehat itu adalah kalau orang nggak sehat itu dia itu istilah anak sekarang itu overreact. Oke. Jadi dia disenggol sedikit aja itu marah, minta tolongnya tuh udah lebay ya Pak ya. Iya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita itu nggak overreact? Caranya supaya kita itu merespon sesuatu, melakukan sesuatu itu sewajarnya. Nah, itu kita perlu ingat pepatah orang dulu ya. Apa itu Jadi Pak? orang itu perlu untuk mawas diri. Oh, mawas diri. Mawas diri, mengukur kemampuannya gitu ya. Tidak asal ngegas gitu ya. Tidak apa namanya ingin sesuatu dengan cepat tanpa usaha yang optimal. Nah, itu nggak bagus. Karena
kalaupun kita itu punya kemampuan, punya performansi yang baik, tapi kalau kita itu keinginannya terlalu besar, Iya. nah itu akan merusak. Diri mental juga. Betul. Ya, karena kita mesti dalam hati kita tuh, dalam diri kita tuh mesti pengen gimana nih bisa dapat terus Iya. ujung-ujungnya menghalalkan segala cara. Betul. Jadi kita memang harus bisa mengukur diri, Iya. mengukur apa yang mau kita capai, dan ya ini kita berusaha sebisa mungkin, tetapi ketika sudah ya berarti kita mesti bisa menerima kondisi. Harus bisa menerima kondisi. Tuh yang penting tuh, karena saat ini kadang ya itu tadi nggak bisa menerima kondisi itu yang merusak mental kita, betul Kak? Betul. Ya, keren ya, seru. Masih deg-degan loh Pak saya ini Pak. Bapaknya senyum-senyum aja nih Pak Ari sama Pak Siswa. Oke, baik Pak Siswa, terima kasih. Setelah ini Sedulur Jogja, Pak Ari masih tetap bersama saya, masih saya Sandra di sini. Kita akan ngobrol dengan operator ya Pak ya? Operator penyelenggara tes psikologi, Iya. betul, untuk pembuatan SIM. Baik, untuk selanjutnya kayak gimana? Tetap stay tune di YouTube Podcast. Bye. Ya, Sedulur Jogja, balik lagi sekarang. Saya sudah bersama dengan Pak Ari lagi. Dan juga ada dua orang bapak-bapak ganteng di sini, ya, yaitu dari operator penyelenggara layanan tes psikologi untuk surat izin mengemudi, bukan? Nah, ini kita sudah sama dengan Bapak Steven dari MMN Konsultan Psikologi yang ternyata base-nya di Jakarta. Iya. Kemudian ada Bapak Seto dari Primavera Energi Utama Yogyakarta. Nggih Pak ya, berarti yang satu Jakarta, yang satu Yogyakarta. Jogja, ya. Oke, baik. Bapak, saya ngobrol-ngobrol ya Pak nggih. Tentang operator penyelenggara layanan tes psikologi untuk SIM. Saya mau ke Pak Ari dulu deh. Nih, Oke. sebelum ke Pak Steven sama Pak Seto. Di Jogja ini ada berapa operator penyelenggara tes psikologi nih Pak? Di Oke. seluruh Jogja ya? Untuk Provinsi Jogja saat ini ada 2 operatornya. Oh, ada 2. Itu Kebetulan beliau-beliau langsung. Oke, beliau-beliau hadir. ini di sini ya. Baik. Kemudian itu 2 ini mencangkup seluruh di wilayah Yogyakarta. Berarti termasuk di Polres Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Ponorogo itu dari beliau-beliaunya. Iya, jadi mereka dari operator ini memberikan pelayanan untuk seluruh Provinsi Jogja ya. Ada yang di Sleman, ada yang di Bantul, ada yang di kota. kayak gitu. Iya. Oh gitu ya. Nah. Karena bayangan saya itu jadi setiap Polres itu beda penyedia, beda operator. Ternyata tidak ya, ada 2 tapi mencakup seluruh wilayah di Yogyakarta. Iya, Oke. jadi Jadi udah sekalian ya. Sekalian. Iya. Nah, sekarang saya mau ke Pak siapa dulu ya? Kayaknya Pak Seto dulu aja deh. Siap. Yang orang Jogja nih, iya kan ya. Oke. Gimana ceritanya nih? Awal mula Bapak bisa menjadi operator penyelenggara layanan SIM. Oke, terima kasih Mbak Fajar atas kesempatannya. Iya. Awal mulanya mungkin dari tahun 2009 ya, awal-awal ya. Oke. Itu kami sudah cukup sering komunikasi dengan bagian Biro Psikologi DIY waktu itu, karena terkait dengan beberapa hal, termasuk dengan ketika ada bencana di Jogja kayak Merapi atau Iya. apa, kita bagian dari tim rehabilitasinya untuk Iya. masyarakat waktu Iya. itu gitu ya. Iya. Nah, karena aspek itu kemudian muncullah peraturan dari kepolisian tentang penyelenggaraan SIM itu sendiri, harus ada aspek-aspek yang diukur, termasuk dari kerohanian ya, atau dari Iya. kejiwaan. Seperti itu akhirnya dan itu ditegaskan dengan Perpol saat ini nomor 5 tahun 2021 ya, 5 tahun 2021. pasal 12 itu Iya. yang menyebutkan mention jelas tentang itu. Yes. Gitu. Nah, sejak tahun awal-awal itu pula kami mulai bekerja sama dengan Biro Psikologi Polda untuk mendapatkan rekomendasi untuk melakukan proses pengetesan, tapi khususnya yang B1 sama B2 dulu Mbak. Jadi Oke. untuk yang truk dan bis besar Iya. ya, nah itu karena waktu itu juga atas pertimbangan dampaknya agak cukup krusial impactnya kalau ada apa-apa dengan Iya, sopirnya itu, iya, betul. bawa mobil besar, bawa Iya, barang besar, iya, kalau ada dan- apa-apa di jalan bisa. Iya, dan itu Krusial. kayaknya paling kalau mamanya sudah melibatkan B1, B2 pasti banyak-banyak fatal. Iya, kan? benar itu. Iya. Jadi makanya
Dari situlah mulai kita bekerja sama, tentunya dari Biro Psikologi Polda melakukan asesmen kepada kita ya, pengukuran, termasuk kunjungan ke kantor kami dan segala macam tentang kualifikasi. Mereka sudah punya requirement-nya sendiri, sudah ada kualifikasi spesifikasi bahwa yang boleh menyelenggarakan itu yang seperti apa dan segala macamnya. Kita penuhi itu dan termasuk dari berbagai aspek yang akhirnya kita bisa penuhi. Kemudian kita bekerjasama dengan mereka dari sejak tahun 2010-an lah waktu itu ya Mbak, yang sampai udah lama ya, ya. Sudah cukup lama sampai saat ini. Udah cukup lama ya, Iya. ternyata berarti sekitar hampir berapa itu? 12 tahun. Itu kalau putra sudah SD itu 12 Mbak. tahun. Saya 2009 saya SMP Pak, kelas 3 menjadi polisi. Iya benar. Iya, menarik ya Pak. Lalu sekarang nih Pak Steve, wah ini saya baca base-nya di Jakarta. Tapi kok bisa sampai di sini? Gimana nih Pak ceritanya nih Pak? Ya kebetulan memang base kami di Jakarta. Iya. Hanya memang untuk kerjasamanya kami memang sudah berjalan di beberapa Polda. Polda. Oke. Nah kebetulan di Polda DIY ini karena kami melihat ya mungkin ada peluang bagi kami untuk Iya. bekerja sama. Jadi kami mengajukan proposal Iya. sama seperti dari Pak Seto. Jadi dari proposal ke Biro Psikologi, Iya. kemudian dari Biro Psikologi yang melihat kualifikasi dari Iya. lembaga kami. Iya. Apakah sudah mumpuni untuk Iya. melaksanakan kegiatan ini atau belum? Oke. Setelah dapat evaluasi dari Biro Psikologi, baru Iya. kita bisa mendapatkan rekomendasi. Oke, kalau boleh tahu kalau untuk Pak Steven sendiri operator penyelenggaranya ini melayani di wilayah mana nih Pak? Kami di semua Polres yang ada di Polda DIY. Oh ada ya? Iya, jadi termasuk di Gunung Kidul juga kami. Jauh ada. ya? Jadi sampai mana-mana ternyata? Iya, Ada. jadi Oke. di mana setiap titik pelayanan kami Ada. siap di situ sehingga pemohon mudah. Betul. Iya. Iya. Kalau Pak Seto di mana nih Pak? Untuk Di pelayanan? Bumijo, di Samsat. Oh, di Ditlantas ya? Di Ditlantas ya. Oh, Karena oke. kita memang waktu itu fokusnya lebih ke B1 dan B2-nya itu. Iya. Kalau sekarang merambah ke A umum ya berarti ya, Iya, iya, untuk yang umum. driver, Untuk yang- taksi dan segala macamnya Iya. ya. Oke. Itu. Oh iya, menarik ya Pak ya. Kemudian tadi kan disebutkan tentang ada kualifikasi tertentu untuk menjadi operator penyelenggara SIM. Kualifikasinya apa nih Pak Ari? Oke. Jadi kualifikasinya pertama dari lembaganya itu sendiri, Iya. bahwa lembaganya itu sudah terdaftar kayak gitu kan, secara publik kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah dari SDM-nya. Karena ini bicara tentang tes psikologi, berarti yang mempunyai kewenangan itu adalah psikolog. Iya. Nah, betul. psikolog. Jadi di lembaga itu dipastikan harus ada psikolognya. Jelas. Iya. Kemudian yang ketiga adalah dari material alat tesnya itu sendiri. Karena contoh ya, tes kecerdasan kayak gitu Iya. kan. Tes kecerdasan itu banyak jenisnya. Iya. Dan masing-masing itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Yes, betul. Bagaimana cara psikolog itu meramu? Nah, kita akan cek itu. Alatnya yang dipakai apa? Alat lama, alat baru. Kayak itu Dulunya lisensinya. dikombinasikan. Iya. Oke. Terus Lalu? kemudian yang berikutnya adalah sistem administrasinya. Produk daripada operator itu kan menerbitkan sebuah surat rekomendasi. Iya. Nah, bagaimana sistem administrasi? Penomorannya aja contohnya. Kayak Oke, gitu iya. kan. Harus jelas ya Pak ya? Iya, harus jelas. Karena produk itu nanti akan dibawa oleh pemohon sebagai kelengkapan administrasi untuk tes mendapatkan surat izin mengemudi. Oke. Jadi banyak hal yang kita Banyak cek. ya. Iya. Pak, berarti balik ke ini nih Bapak-bapak para operator penyedia layanan psikologi. Berarti di setiap istilahnya setiap tempat yang di tempat tersebut Bapak menyediakan layanan psikologi ada psikolognya Pak? Iya. Ada Iya. semuanya? Iya. Oke, berarti memang itu komitmen dari Polri dan juga para penyedia layanan operator Iya. yang benar-benar melayani dan harus profesional ya Pak Iya. ya. Iya sekali. Nah sekarang nih Pak, banyak tadi yang nanya berapa sih Pak biayanya tuh kalau tes psikologi? Ini nih banyak soalnya sering loh Pak saya ditanya Mbak Wiwit, iya kalau mau ini berapa Pak
tes psikologi? Waduh, saya juga nggak tahu. Nah, sekarang kita langsung tanya aja sama yang bersangkutannya. Dari Pak siapa dulu? Pak Steven dulu aja deh. Baik. Ya. Jadi kalau dari kami untuk biaya tes psikologi, sebelumnya kami perlu jelaskan bahwa biaya ini adalah biaya atas jasa profesional. Iya. Oh, berarti dari polisi tidak tidak menentukan harus enggak dia ada. enggak. Oh, berarti murni Iya. dari operator ya, dari untuk operator jasa lembaga. profesional. Iya, betul. Lanjut, Pak. Karena memang itu untuk biaya jasa profesi, di mana kita ada biaya operasional, gaji pegawai, Iya. dan lain-lain. Jadi kami itu secara keseluruhan 50.000. 50.000. Iya. Pak Seto juga sama? Sama, Mbak. Oke, jadi memang itu udah kayak gitu udah memang kesepakatan antar operator penyedia layanan atau memang gimana sih, Pak? Sebenarnya bukan kesepakatan, tetapi melihat dari biaya yang kami keluarkan. Iya, untuk kan memang kan operasional kan banyak lah ya, apalagi untuk perawatan alat Iya, kan ya. betul. Oke, gitu. Tuh udah kejawab kan ya, langsung sama sumbernya. Dan perlu digarisbawahi polisi atau Polri tidak mematok ya Pak Arya. Kita tidak memungut. Ya, tidak memungut, tapi itu murni dari operator penyedia layanan penyelenggara tes psikologi. Itu tadi untuk perawatan SDM dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian Pak, kalau umpamanya dalam hasil psikologi tersebut itu tuh ada langsung penilaiannya layak tidak layak atau balik lagi dari kepolisian yang menilai tersebut, Pak? Gimana, Pak? Bisa disampaikan dulu nih Pak Arya. Jadi posisi kita di bagian psikologi adalah sebagai regulator, wasit lah regulator, ya, ya. atau quality control Ya. sebutannya kayak gitu. Kita itu ngecek pekerjaan mereka, para Oke. operator. Sedangkan yang Menentukan yang gitu. menentukan lulus atau enggak. Misalnya saya ngajuin SIN, saya harus tes psikologi, saya lulus atau enggak. Nah, itu adalah domain operator. Oke. Bukan kita yang di Polri, Tapi operator. operatornya. Nah, Berarti murni dari para psikolog yang Iya. ada di Iya. lapangan Iya, ya Pak ya, yang menentukan layak atau tidak layak. Wah, menarik ya Pak ya. Ternyata ya Pak ya. Iya. Iya. Lalu apakah bagian psikologi Biro SDM Polda ini juga tetap mengawasin kinerja dari rekan-rekan operator penyedia layanan tes psikologi nih Pak? Iya. Dalam untuk SIM. Jadi kalau untuk pelayanan SIM, karena kita sebagai regulator dan quality control, kita melakukan asistensi yang pertama. Namanya asistensi itu adalah kita update, Iya, gitu kan. iya. Yang kedua adalah supervisi, kita ngecek. Iya. Dan itu jangka waktunya setahun kita laksanakan 2 kali, di semester 1 dan semester 2. Itu kita cek. Jadi misalnya yang kita cek adalah kita samakan, kita bawa data dari Polda adalah jumlah laka. Namanya si A, si B ya. Kemudian kita cross check ke operator. Iya. Ini yang ngeluarin dari mana? Siapa tahu dari salah satu atau jangan-jangan bukan dari operator yang Bekerja sama di Polda, ya. Misalnya dari operator ya, misalnya bergerak di mana di luar Jogja. Iya. Nah, itu yang akan kita laksanakan dan telah kita fokuskan. Bentuknya adalah asistensi dan supervisi. Deg-degan nggak Pak kalau di supervisi itu Pak? Kita aja kalau di Polda supervisi, wah seminggu sebelumnya udah gelabakan gitu. Kalau di ini gimana nih Pak? Ya itu sebabnya kami kalau kami kan tetap menjalin komunikasi Iya. dengan Biro SDM Iya. Polda untuk mendapatkan arahan, bimbingan. Ya karena ini kan bentuk pelayanan masyarakat. Iya. Jadinya harus ini ya koordinasi saling Betul. komunikasi ya. Betul. Nah Pak, saya mau nanyakan terkait ada satu kasus kecelakaan di Jogja. Sebenarnya ini kejadiannya udah agak lama sih, tapi cukup heboh, membuat heboh satu Indonesia, yaitu kejadian kecelakaan bus yang di Blingo itu. Nah tadi kan sebelumnya sempat dibahas biasanya kalau terjadi kecelakaan tersebut itu dicek kelayakannya dari kelayakan pengendara dan juga pengemudinya seperti Pak Seto katakan tadi, karena kalau yang B1 B2 itu
ibarat kata kayak kalau terlibat kecelakaan pasti dia bakal fatal kan Pak. Nah kalau dari psikologi sendiri, kalau maunya ada kecelakaan kayak seperti itu, dari Bakpesi cross check nggak sih Pak? Ya Itu kita lakukan gimana, gitu? kita lakukan audit ya. Ini identitasnya pengemudinya dari mana, dia dapat beroleh SIM ketika tes psikologi dari lembaga mana, dan setelah kita cek itu hasilnya bukan dari dua vendor ini, bukan dari operator yang di Jogja. Iya. Terus itu gimana tuh Pak? Nah, itu sebenarnya mungkin PR kita ke depan ya. Iya. Karena contoh sederhana seperti ini ya, SIM ya. Iya. SIM saya itu adalah buatan Papua Barat. Waduh, jauh. Tapi SIM itu bisa berlaku dong di Jogja. Iya, berlaku seluruh Indonesia. Berlaku Iya. seluruh Indonesia. Mungkin ke depan ini adalah PR kita semua. Bagaimana hasil rekomendasi psikologi, Iya. misalnya dari operator Jogja, ini juga berlaku di misalnya di Banten. Iya. Bisa berlaku di Aceh. Iya. Nah, itu berarti harus ada interkoneksi data kayak gitu kan. Dan ini yang perlu kita tindak lanjuti ke depannya. Karena ini kan jaminan ya. Iya, betul. Pertama dari negara, Iya. diwakili oleh Polri. Iya. Yang kedua adalah jaminan dari keilmuan profesi psikologi terhadap keselamatan berlalu lintas. Jadi kalau kita kawal, kita manage dengan sebaik-baiknya, semoga bisa meminimalisir ya kecelakaan-kecelakaan yang ada di jalan raya. Iya. Berarti kalau saat ini belum terintegrasi ya Pak ya, belum terkoneksi antara hasil psikologi di sini sama di daerah lain, itu belum bisa ya Pak ya? Belum, ya wujudnya lebih ke penerbitan SIM tadi ya. Ketika memang sudah kita anggap layak, kemudian bisa dibawa berkasnya ke bagian khusus untuk pembuatan SIM itu, ya maka mereka akan menerbitkan sesuai dengan kemampuan. Karena di SIM itu kan juga ada ujian untuk SIM-nya secara psikomotoriknya juga ya, mengendaranya seperti apa gitu. Dan misalkan pun walaupun waktu itu kita sudah anggap oke ya dari sisi psikologisnya, tapi dalam setahun ke depan, 2 tahun, ini kan berlakunya 5 tahun nih Mbak. Iya, 5 tahun lama, jangkauannya lumayan lama. Jadi selama kurun waktu itu pun kan kita nggak tahu nih dia ada inputan apa di kepribadian karakternya, ada perubahan apa. Misalkan ada permasalahan dengan keluarganya dan segala macam, dan dia langsung membawa mobilnya besar itu. Nah, kemudian terjadi kecelakaan, itu kan berarti ada inputan lain ya selain dari hasilnya tadi. Jadi bahwa ada hal-hal yang memicu supaya dia menjadi ngelamun, menjadi tidak konsentrasi, ada permasalahan di rumah, hal seperti itu. Oke, seru ya Pak ya. Terakhir deh buat para operator, berapa lama ayo ini jujur ya, berapa lama bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Bakpesi gitu, dari pengajuan sampai ini berapa lama ayo ini nih. Oke, dari Pak Seto dulu. Sudah agak cukup lama ya. Oh lama nih Pak. Iya kan, karena kan sejak tahun 2010-an ya. Tapi kalau yang kalau rujukannya yang terbaru, ketika kan ini tiap tahun pasti kita akan mengajukan Mbak. Jadi bagian dari kontrol teman-teman di Biro Psikologi SDM Polda itu adalah setiap tahun kita harus mengajukan rekomendasi lagi. Ada masa berlakunya ya Pak ya? Iya, ada masa berlakunya. Jadi tidak berlaku forever gitu ya. Enak sekali kalau seperti itu. Tapi sehingga itu fungsi kontrol mereka. Sehingga kita akan selalu mengupdate mungkin alat tes atau mungkin cara pelaksanaan di lapangan, SOP dan segala macamnya. Sehingga mereka bisa tahu ada titik kesalahan di mana atau ada yang perlu diperbaiki di mananya gitu ya. Kalau sudah bagian update gini, nggak lama Mbak sebetulnya, mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulanan lah itu untuk mendapatkan rekomendasi. Kalau yang awal dulu memang saya pikir agak cukup lama karena kan first project juga ya waktu itu ya, pilot projectnya, sehingga memang butuh waktu lebih lah untuk menata harusnya gimana ya, gitu. Harus ada evaluasi terus menerus ya Pak. Benar. Kalau Pak Steve yang base-nya di Jakarta berapa lama Pak? Ayo. Kebetulan kami waktu itu baru mulai kerjasama itu tahun 2020. Oh 2020. Kurang lebih kami proses 4 bulan lebih waktu itu. Jadi 4 bulan lebih dari pengajuan, kemudian ada proses kunjungan dari pihak psikologi Polda, review alat tes, kemudian mereview tim kami. Jadi panjang perjalanan. Panjang perjalanannya. Iya seru banget. Nah, kalau buat Pak Ari terakhir, tadi kan dibilang ada masa berlakunya. Berapa lama sih Pak masa berlakunya surat izinnya gitu tuh untuk menjadi operator penyelenggara gitu? Dan harus diperbarui setiap berapa tahun sekali atau berapa ini sekali? Ya.
Surat perjanjian atau surat proposalnya Iya. sebagai operator itu 1 tahun sekali. Oh, Selalu 1 tahun kita sekali. review. Oke. Jadi kenapa dibuat 1 tahun? Pertama untuk memastikan kualitasnya. Ya, betul. Terus kedua karena ini menjamin keselamatan masyarakat. Jadi tentunya kompetisi antar operator ini yang diberikan manfaat adalah masyarakat. Pelayanannya makin bagus, Iya. alatnya terpercaya, hasilnya nggak kaleng-kaleng lah. Iya. Gitu orang sekarang. Gitu ya Pak. Oke, wah seru banget ya ngobrolnya, nggak selesai-selesai nih. Sekarang saya sudah nggak nervous lagi loh dulu. udah mulai tenang hatinya ya. Ternyata banyak banget kan ya informasi yang kita dapat hari ini tentang tes psikologi di SIM. Ya, yang pertama itu ternyata latar belakangnya ya cukup memang perlu sih ya Pak ya. Terus kemudian memang SIM ini seleksi tes psikologi ini nggak cuman buat Islam, kalau buat orang Jawa tuh bilangnya gue genep-genep tak gitu kan ya. Tapi memang ada maksud dan tujuannya untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi di jalan raya ya kan Pak. Nah yang kedua ternyata polisi dalam hal ini kalau masyarakat di luar itu masih beranggapan nah ini mesti akal-akalannya ki polisi ngasihnya segini gitu kan, tarifnya mesti ono go polisinya. Ternyata tidak, sedulur Jogja ya. Itu semuanya murni untuk operasional dari operator merupakan peralatan juga, perawatan SDM dan lain sebagainya. Dan ternyata juga itu setiap tahun direview loh oleh dari pihak psikologi Polda. Jadi memang dia semakin terbaru dan update terus ya Pak. Iya. Pesan-pesan Pak. Pesan-pesan. Oke. Nah, Iya. untuk seluruh Jogja ya. Iya dong. Jadi Ini, Pak. pesan-pesannya jalan raya bukan tempat adu balap. Wis. Keren Jadi- ya, dengerin dulu nih. Perhatikan batas kecepatan. Cara ngukurnya gampang. Kalau di kecepatan itu hati kita itu udah hidup. Nah, itu udah batasnya itu. Jangan lebih, celaka nanti. Tuh, Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Yang kedua ini yang terakhir. Tubuh kita, pikiran kita itu perlu istirahat. Jadi utamakan juga istirahat ketika di jalan raya. Contoh pengalaman saya ya. Saya terbiasa mengemudi itu dari Jogja ke Banten. Kebetulan saya tinggalnya di Banten. Oke, jauh. Jauh Itu nih. kurang lebih jaraknya berapa ya? 500 km. Ya, segitu lah. Cara saya istirahat bagaimana? Ketika waktu sholat tiba, ya saya berhenti di rest area. Sekalian sholat, sekalian istirahat. Nah, ketika berangkat pagi, nyampe sana sore kan setidaknya dapat lah istirahatnya 3 kali. Ya. Zuhur, asar, Maghrib. maghrib. Nah, itu membuat tubuh kita itu bugar, pikiran kita fresh. Jadi yang kedua, jangan lupa istirahat. Tuh, yang pertama. Ada 2 ya. Jangan kebut-kebutan. Jalan raya bukan tempat untuk Ya. balapan. Jadi jaga kecepatan. Nomor 2, jangan lupa istirahat. Semoga 2 tip itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita selamat, orang lain juga selamat. Hebat. Wah. Iya, terima kasih banyak loh Pak Ari. Sekarang saya sudah memperbolehkan Bapak pulang. Kalau dari tadi saya Sandra dulu ya kan buat nemenin kan. Pak Steven terima kasih nih. Terima kasih. Ini dari Jakarta langsung terbang sini atau gimana nih? Iya. Wah, hebat luar biasa. Perjalanan jauh ternyata Pak Steven ya. Terima kasih sudah hadir di Jogja, sudah hadir di Polda, sudah mau ngobrol sama saya ya. Pak Seto terima kasih. Walaupun orang Jogja tapi tetap lah ya orang jauh juga ya kan ya. Terima kasih banyak Pak Seto, Pak Steven, Pak Ari ya. Seluruh Jogja keren semuanya. Semoga hari ini, informasi hari ini bisa bermanfaat untuk sedulur Jogja di rumah, bisa menambah informasi untuk sedulur Jogja di rumah dan membuka wawasan kita bersama ya. Lain kali kita bakalan sama siapa ya, Pak produser. Habis ini sama siapa? Belum ada pikiran. Kalau sudah ada, oke lanjutnya sama siapa? Mending next harus tonton juga ya. Oke, sedulur Jogja terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye dulu Pak sama kamera. Oke. Nah, salam presisi.